ngit mas, per. Iya, sabar. Iya, bukan dulu. X-nya juga, tonton X-nya tonton. Udah. Mang. Wih, Nih, minum. iya. Kalian berdua main HP terus, nggak ada berhenti-berhentinya. Pusmin. Woi, gantiin gua nggak? Ya lah, santai aja sih gas, nggak usah lebay. Iya guys, ini juga bentar lagi selesai kok. Lebay. Ini soal ibadah, Mang, bukan hal sepele. Lu jangan nyepelin sholat kayak gitu. Yang nggak usah nyalain gue juga, semua orang juga pernah males. Udah, nggak usah ribut. Iya, tapi bukan berarti dibiarin terus-menerus, Mang. Gue cuma ngingetin dulu kita yang paling rajin sholat, sekarang malah jadi yang paling cuek sama Allah. Sebenarnya gue juga bukan sok paling baik di sini, gue juga masih lalai. Tapi kalau kita terus-menerus kayak gini, kita malah makin jauh dari Allah. Gue nggak mau lu berdua malah kayak gitu. Karena sholat adalah salah satu tanda cinta kita sama Allah. Maka dari itu kita nggak boleh ninggalin sholat, Mang, fair. Sebenarnya Bagas ada benernya juga, Mang. Maaf deh, gue tadi emosi. Tapi jujur, gue emang lagi ngerasa kosong. Makanya kita butuh saling ngingetin, bukan saling nyalahin. Yaudah ya guys ya, makasih udah ngingetin gue guys. Sama-sama, Mang. Kita mulai bareng-bareng lagi ya. Yaudah yuk, kita benahi diri kita dan menjadi lebih baik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan tuh. Gimana nih? Yuk, kita langsung sholat maghrib. Yuk, biar kita mendekati Allah lagi. Dan meningkatkan mahabbatullah kita. Amin. Yuk. Kita berangkat. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berpulangnya Bapak Jahal bin Jahil ke rahmatullah pada pukul 02.00. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima di sisinya. Baik banget Amin ya orangnya. Rabbal Iya, nggak nyangka gue ninggal. Iya. Gimana nih? Ntar malam kita tahlilan. Yuk, sekalian tahlilan kita malam. Yuk kita balik dulu yuk ke rumah yuk. Yuk. Di mata orang lain, ini hanyalah sebuah kata. Tapi sebenarnya ini adalah pisau sakti peninggalan Kaisar. Komang. Yuk, Mang. Gaskan kita ngelayat. Kita tahlil. Gaskan. Sampai juga akhirnya. Yuk, let's go. Ya. Yuk. Alhamdulillah dapat juga ya. Yoi. Yuk, kita bukalah di rumah lu. Yuk, ya kita makan di rumah lu. Yuk. Mantap banget nih, Mang. Ih, apaan nih cuma gini doang? Nggak ada minumnya, nasinya cuma dikit lagi. Ih, Lu harus bersyukur, Mang. Kita bisa makan sekarang. Masih banyak orang miskin yang nggak bisa makan kayak kita. Yang mereka masih sulit buat makan sehari-harinya. Lu harus bersyukur kita masih bisa makan sekarang.
Lagian ini juga kan pemberian orang, kita harus menghargainya. Iya sih. Yaudah ya guys, makasih ya gue Ya. udah ngingetin gue. Yaudah yuk makan yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ayo. Aduh, kok hidup gua gini lagi ya. Selalu ada aja cobaannya. Gue bingung banget harus kayak gimana. Masih pagi, si Pero udah ngelamun aja. Woi Per, pagi-pagi udah bengong aja. Udah mending sholat duha aja. Lampiasin semua ke Allah. Gue tunggu di masjid. Apa gue ikut gaji sholat duha aja ya? Mungkin ini cara Allah manggil gue buat cerita ke dia. Woi, datang juga lu ke masjid. Duduk. Udah baca Quran aja, gak usah dipikirin. Lu mumpung di masjid, mending sholat duha dong. Gue sekalian ada kerja juga sih. Gak usah dipikirin. Bener juga ya. Sekalian gue sholat duha aja lah. Ya Allah, jadikanlah lelahku jalan menuju cintamu. Beri aku sabar, karena tak ada dekapan yang lebih teduh selain kasihmu saat aku terjatuh. Amin. Secara etimologi, mahabbatullah berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu mahabbah yang artinya cinta, kasih sayang yang mendalam, atau kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, para ulama mendefinisikannya sebagai 1. Kecenderungan hati yang kuat, 2. Nilai ibadah, dan 3. Kepatuhan total. Dalil nakti tentang mahabbatullah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 165 dan Quran Surah Al-Imran ayat 31 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa ketakutan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. dan hadis yang berbunyi, ada 3 perkara yang jika seseorang memilikinya, ia akan merasakan manisnya iman. 1. Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. 2. Ia mencintai seseorang hanya karena Allah. Dan 3. Ia benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman, selanjutnya ada wujud mahabbatullah. Yang pertama itu ada wujud dalam hati atau kalbiyah. Nah, adanya rasa khauf atau rasa takut membuat Allah marah, dan roja berharap rahmatnya. Lalu ridho terhadap segala ketetapan takdir Allah, mau dari manis maupun pahit. Kedua, ada wujud dalam lisan atau lisaniyah. Nah, jadi lidah kita tuh selalu berzikir dan memuji Allah. Yang kedua itu ada gemar membaca agar terciptanya kasih sayang kita terhadap Allah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu ada wujud dalam perbuatan atau amaliyah. Nah, kita harus mengikuti
aturan atau pelajaran dari Nabi Muhammad SAW atau itibar Rasul. Lalu yang kedua itu berani untuk melarang larangan Allah serta semangat untuk melaksanakan perintahnya. Baik teman-teman, selanjutnya ada tanda-tanda pecinta Allah. Yang pertama itu ada al-uns atau keintiman, merasa nyaman saat berduaan atau sedang sholat atau berzikir. Kedua ada al-itsar atau memprioritaskan, jadi kita lebih mendahului keinginan Allah daripada mendahului keinginan sendiri atau hawa nafsu. Ketiga ada al-gisar atau kecemburuan, rasa tidak nyaman atau tidak suka saat aturan-aturan Allah dilanggar. Yang keempat ada mencintai apa yang dicintainya, yaitu mencintai Rasulullah, sesama manusia, dan alam semesta. Selanjutnya ada tingkatan mahabbatullah. Cinta kepada Allah memiliki beberapa level dalam diri manusia. Yang pertama itu ada tabi'i atau alami, mencintai Allah karena nikmatnya, masih ada pamrih atau rasa syukur atas pemberiannya. Yang kedua itu ada syar'i atau kepatuhan, mencintai Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga itu ada hakiki atau murni, mencintai Allah karena zatnya, ikhlas dan ridho atas segala ketentuannya. Selanjutnya itu adalah cara menumbuhkan mahabbatullah. Yang pertama itu ada ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah lewat asmaul husna agar kita semakin paham dengan sifat-sifatnya. Yang kedua itu ada zikrullah, yaitu mengingat Allah dalam aktivitas sehari-hari agar hati tetap tenang. Yang ketiga itu ada tafakur, yaitu merenungi ciptaannya agar kita sadar kebesaran dan kekuasaan Allah. Selanjutnya yang terakhir itu ada tazkiyatun nafs, yang berarti membersihkan hati dari sifat iri dan sombong. Secara bahasa, mahabbatullah artinya mencintai Allah. Secara istilah, maknanya adalah penyerahan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hati dipenuhi dengan rasa rindu, hormat, dan ketundukan total sehingga tidak ada yang dicintai selain Dia. Dan dapat disimpulkan bahwa mahabbatullah adalah puncak keimanan. 3 poinnya adalah landasan amal, ketenangan hati, dan standar nilai. Semuanya pada belum tahu kan apa aja syarat-syarat untuk mencapai cinta pada Allah? Syarat pertama yaitu mengenal Allah atau ma'rifatullah. Mengenal Allah artinya kita tahu sifat-sifat Allah seperti Maha Kuasa, Maha Penyayang, dan Maha Mengetahui. Ini membantu kita untuk lebih dekat dan percaya dengan Allah. Syarat kedua yaitu iman yang kuat. Iman yang kuat yaitu kita yakin bahwa Allah itu ada, percaya dengan janjinya, dan taat pada perintahnya. Ini adalah fondasi cinta kita pada Allah. Ketiga, ada ikhlas dalam beribadah. Ikhlasan dalam beribadah kita akan diterima oleh Allah. 4, mengikuti ajaran Rasulullah. Kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul sebagai contoh karena beliau adalah contoh terbaik dalam beribadah dan akhlak. Kelima, yaitu berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa membantu kita selalu ingat pada Allah dan hati kita jauh lebih tenang dan dekat dengan Allah. Setelah syarat-syarat untuk mencapai cinta pada Allah, ada lagi nih, yaitu penyebab timbulnya cinta pada Allah. Penyebab timbulnya cinta pada Allah, pertama, menyadari bahwa nikmat Allah yang banyak. Kita sadar, Allah kasih kita nikmat, dari udara, makanan, sampai keluarga. Ini membuat kita bersyukur dan cinta pada Allah. Nomor 2, yaitu membaca dan memahami Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, isinya petunjuk dan kebenaran. Ketika kita membaca dan memahami, kita tahu lebih banyak tentang Allah. Ketika kita membaca dan memahami Al-Quran, kita tahu lebih banyak tentang Allah. Ini membantu kita makin cinta dan dekat dengan Allah. Allah bilang, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran memberi kita syafaat di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 3, yaitu merenungi ciptaan Allah, atau alam semesta. Lihatlah, alam semesta, bintang, laut, gunung, semuanya ciptaan Allah yang sangat luar biasa, yang membuat kita kagum dengan Allah. Keempat, yaitu mendekatkan diri melalui ibadah. Sholat, doa, dan puasa, itu dapat membantu kita untuk mendekat kepada Allah. Nomor 5, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Teman baik yang taat bisa membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah dan memberi kita motivasi. Setelah penyebabnya timbulnya cinta pada Allah, ada lagi nih, yaitu keutamaan cinta pada Allah. Apa aja sih keutamaan cinta pada Allah? Pertama, hidup menjadi tenang dan damai. Ketika kita cinta pada Allah, hati kita jauh merasa lebih tenang dan yakin bahwa Allah selalu ada untuk kita. Kedua, mendapatkan ridho dari Allah. Ketika Allah ridho dengan kita, itu adalah kebahagiaan yang sangat besar. Allah kasih kita pahala dan kasih sayangnya. Nomor 3, dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Cinta Allah membuat kita untuk lebih gampang melakukan hal yang baik, karena Allah membantu dan memberikan kita motivasi. Nomor 4, yaitu mendapatkan perlindungan dari Allah. Allah menjaga kita dari kesulitan, karena kita menjadi hamba yang dicintainya. Nomor 5, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika kita cinta dengan Allah, kita dapat kebahagiaan sejati di dunia. Contohnya, hati yang tenang dan hidup yang bermakna. Dan begitu juga di akhirat. Barang siapa yang mengerjakan kebajikannya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 124.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.